Oke, bersama saya Yusantos dalam bedah buku. Kali ini Bapak Ibu, bukunya ini Essential of Hypnosis Bapak Ibu oleh Michael de Yapko, PhD Bapak Ibu. Nah, buku ini adalah buku esensial semacam pintu gerbang Bapak Ibu ketika Anda belajar indirect suggestion Bapak Ibu. Ericksonian karena ini adalah salah satu orang yang juga belajar ke Milton Erickson dan produktif sekali. Oke, buku yang bagus menurut saya ini adalah buku yang memudahkan Bapak Ibu untuk masuk ke mempelajari teknik-teknik Ericksonian hipnoterapi Bapak Ibu. Pendekatannya agak berbeda dibandingkan dengan pendekatan NLP di mana menekankan apa itu namanya Milton model atau Milton language pattern-nya, dan ini lengkap karena memang dia orang hipnosis seperti itu. Nah, ini juga membantu Anda yang tertarik dengan Ericksonian Bapak Ibu. Nah, ini esensial, ada versi juga yang esensial yang lebih tebal, namun kita awali dengan yang lebih tipis ini. Buku ini terdiri dari berapa halaman ini? 185 Bapak Ibu. Dia apa itu pengarang buku yang produktif dan banyak bukunya best selling dunia Bapak Ibu, buku-buku tentang hipnosis Bapak Ibu. Nah, buku ini terdiri dari seksi 1, lalu seksi 2 Bapak Ibu. Seksi 1 tentang prinsip-prinsipnya, seksi 2 tentang praktisnya, hal-hal praktis. Nah, buku ini sendiri terdiri dari seksi 1 ini ada 11 chapter Bapak Ibu, 11 bab, dan seksi 2 yang fokusnya pada praktek, mulai dari bab 12 sampai dengan bab 25 Bapak Ibu, bab 25. Jadi seksi 2 prakteknya lebih banyak Bapak Ibu, terdiri dari 14 bab. Tentang prinsip-prinsipnya terdiri dari 11 bab Bapak Ibu. Kita mulai dari yang bab 1 Bapak Ibu, membicarakan tentang perspektif dari esensial hipnosis ini. Jadi bagaimana apa itu namanya memandang hipnosis dengan cara baru Bapak Ibu. Nah, yang kedua adalah perspektif ini diperluas, broadening perspektif Bapak Ibu. Jadi perspektif hipnosis yang lebih luas itu bagaimana? Jadi buku ini akan menunjukkan beberapa model-model hipnosis dari berbagai aliran yang ada. Lalu yang ketiga adalah bagaimana mitos-mitos yang ada dalam hipnosis dibahas Bapak Ibu, supaya orang juga tidak mispersepsi gitu. Jadi banyak mitos-mitos, termasuk bagaimana menanggapi bab 4 ini miskonsepsi yang keliru, konsep-konsep yang keliru tentang hipnosis. Contoh misalnya karena dia Ericksonian, bahwa dia berbeda dengan aliran klasik yang kuno, di mana dia mengatakan hipnosis itu bukan disebabkan oleh kekuatan dari penghipnotisnya, bukan seperti itu. Jadi dia juga tunjukkan bagaimana orang bisa dihipnosis, bagaimana mengatasi resistensi dari hipnosis. Ini dibahas dalam bab 4 Bapak Ibu. Lalu bab 5-nya dia membahas mengenai berbagai teori-teori hipnosis Bapak Ibu. Teori-teori yang ada dalam hipnosis. Kemudian bab 6 membahas mengenai konteks hipnosis dalam medical hipnosis, karena dia Ericksonian, dalam dental hipnosis, dokteran gigi itu ya. Lalu forensik, lalu hipnosis dalam education, dalam pendidikan Bapak Ibu, lalu dalam bisnis, dalam sport, dan untuk psikoterapi tentunya. Jadi
dia membatasi bab 6 ini konteks hipnosis dalam 7 konteks seperti itu. Lalu bab 7, chapter 7 membahas mengenai sugestibilitas seseorang, Bapak Ibu. Nah, cuma ini tidak membahas aspek fisiknya, tapi bagaimana pengaruh dari advertising ternyata bisa mensugesti. Lalu dalam karate, dalam internal harmoni, banyak hal yang membutuhkan ternyata sugestibilitas dan sugesti di dalam manusia itu sangat penting. Dia menekankan seperti itu. Kemudian dia menjelaskan mind matters. Jadi bagaimana conscious dan unconscious karakteristik Bapak Ibu itu di bab 8, termasuk duality of mind, termasuk different mechanism of mind Bapak Ibu. Ini di bab 8 Bapak Ibu. Kemudian bab 9 dia membahas segala aspek susceptibility hypnosis. Ada kaitan hypnotisability dengan umur bagaimana, pandangan tradisional tentang susceptibility gimana, lalu hypnotisability saat mental, state mental seseorang itu berlainan bagaimana dia bahas dengan ringkas, padat Bapak Ibu. Bayangkan dia membahas 7 ini cuma 4 halaman tentang suggestibility. Lalu yang bab ke-10, experience of hypnosis, bagaimana karakteristik psikologikal ketika masuk dalam hypnosis state, lalu karakter fisik gimana. Jadi karakter psikis dan karakter fisik Bapak Ibu, bab 10. Bab 11-nya bagaimana kondisi-kondisi untuk melakukan hipnosis Bapak Ibu, termasuk variabel lingkungan, bagaimana variabel fisik gimana. Nah, itu filosofi atau konsep dasar yang dibahas dari bab 1 sampai 11 Bapak Ibu. Nah, berikutnya masuk di itu tadi sesi 1, section 1. Ini sesi 2 itu praktisnya. Praktisnya dimulai dari apa? Structure suggestion. Dia menunjukkan bentuk-bentuk komunikasi. Lalu struktur sugesti, Ericksonian ini Bapak. Sugesti spesial itu bagaimana? Memang ini aliran-aliran yang tidak membahas akar permasalahan, nggak penting. Yang penting adalah bagaimana fokus pada kliennya, fokus pada solusi dan selesai Bapak Ibu. Termasuk pola-pola komunikasi dalam hipnosis. Ini bab 13 Bapak Ibu. Banyak sekali ini bab 13 pola komunikasinya. Lalu tetap memakai sugestibilitas tes Bapak Ibu, prakteknya maupun pandangannya. Ini ada function suggestibility test, fungsinya, lalu performing suggestibility test, jadi menampilkan itu. Makanya suggestibilitas test masih relevan digunakan Bapak Ibu. Lalu bab berikutnya, bab 15, bagaimana melakukan formal hypnotic state, formal induksi Bapak Ibu. Ada model tradisional, termasuk deepeningnya. Nah, dia ketengahkan dulu, baru dibandingkan dengan bab berikutnya, yaitu ini ciri khasnya Ericksonian, naturalistic hypnotic induction Bapak Ibu. Jadi bagaimana melakukan hipnosis secara natural sehari-hari Bapak Ibu, sehari-hari dengan menggunakan pengalaman hipnotis di masa lalu, nomor 1 itu. Nomor 2 dengan membangun fokus ke internal. Lalu yang ketiga dengan metafora, induksi metafora dan embedded suggestion. Jadi sugesti yang di-embed, diletakkan, dikaitkan Bapak Ibu. Nah, termasuk negatif, bagaimana menggunakan sugesti-sugesti negatif dalam terapi. Bagaimana menggunakan confusion teknik-teknik confusing, teknik-teknik membingungkan Bapak Ibu. Ini ciri khasnya Ericksonian Bapak Ibu. Kemudian bab 17, meskipun tidak mencari aliran-aliran akar, ternyata dia juga ada hipnotik fenomena dan bagaimana melakukan induksinya. Fenomenanya apa? Ada egregresi, ada ekprogresi,
ada amnesia, ada analgesia dan anestetik, ada katalepsi, Bapak Ibu, ada dissociation, ada time distortion, ada apa itu namanya idiodynamic response. Banyak sekali fenomena-fenomena hipnosis dan bagaimana mencapai fenomena ini dengan cara essential hipnosis yang beraliran Ericksonian ini. Lalu melakukan self hipnosis. Lalu sebagai terapis, bagaimana melakukan self hypnosis juga ini ya, seru ini. Bab 18 Bapak Ibu. Bab 19, bagaimana melakukan terapeutik dan menggunakan state hypnosis Bapak Ibu. Ini bagaimana mengatasi simptom dan fenomena hipnotik. Bagaimana pola-pola intervensi. Bagaimana merubah personal history, changing personal history, bagaimana mengatasi trauma. Nah, termasuk ada banyak teknik-teknik terapeutiknya Bapak Ibu dibahas dalam bab 19. Bab 20, bagaimana hipnosis untuk treatment dan yang berkaitan dengan penyakit-penyakit yang ada. Ini ada golongan-golongan anxiety, ada stres, fobia, trauma, ada sexual dysfunction, ada self-esteem problem, ada substance abuse, seperti itu. Ada pain, disease, dan berbagai healing. Itu bab 20 Bapak Ibu. 21-nya tentang gampang cara script untuk masuk ke trance dengan teknik ini. Bab 12-nya membahas tentang memori, dan bagaimana merepress memori, termasuk kontroversialnya dan klinik aspeknya tentang memori. Yang seru Bapak Ibu. Bab 23, bagaimana mengatasi resistensi dari klien saat hipnosis Bapak Ibu. Lalu bagaimana dia membahas mengenai hypnotic hazard dan ethical guideline, termasuk bagaimana mengganti simptom, bagaimana kegagalan dalam hipnosis dibahas, bagaimana ketika mengalami spontan regresi, bagaimana mengatasi abreaksi, dan bagaimana petunjuk secara etik Bapak Ibu. Nah, 25, bagaimana lebih dalam masuk dalam hipnosis sehari-hari. Buku ini sangat menarik karena saya tahu ada versi yang tebal dari ini Bapak Ibu. Ini bagus sekali. Michael De Yapto, clinical psychologist in private practice in California Bapak Ibu. Jadi dia juga director of Milton Erickson Institute of San Diego. Jadi ini memang menurut saya adalah buku gerbang awal untuk belajar Ericksonian Hypnosis Bapak Ibu. Nah, ini sudah dahsyat sekali karena pola-polanya sederhana, yang berbeda dengan pola-pola Ericksonian lewat kacamata NLP. Jadi seperti ini. Oke, demikian bedah buku singkat mengenai Essential of Hypnosis oleh Michael De Yapto, PhD Bapak Ibu. Sampai jumpa dalam bedah buku yang lain bersama saya Yusantos. Yes!